Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada pagi ini bisa bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk hadir di majelis ilmu dimanapun selama kita masih diberikan kesehatan, umur panjang. Karena walau bagaimanapun juga kalau kita sering hadir di majelis ilmu, ya minimalnya kita diingatkan kembali dengan kajian-kajian yang bisa membawa kita untuk tetap mendapatkan taufik Allah. Karena hidayah tanpa taufik sepertinya tidak berarti. Yang terpenting itu selain kita mendapatkan hidayah, tentunya kita juga harus memperoleh taufik Allah. Karena apa? Karena dengan kita memperoleh taufik Allah, maka itu akan menjadikan kita di penghujung akhir hayat kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah. Makanya kita jangan merasa ragu dan jangan merasa rugi manakala kita hadir di majelis ilmu. Karena bagaimanapun juga itu akan menjadikan penyebab kita untuk meraih husnul khotimah. Kemudian juga Bapak Ibu barangkali sering mendengar bahwa apabila kita hadir majelis ilmu, maka malaikat akan hadir di majelis ilmu tersebut. Untuk apa? Yang pertama, malaikat mendoakan kita semua. Jadi kalau kita hadir majelis ilmu, malaikat akan hadir untuk mendoakan kita dalam rangka apa? Dalam doakan satu, agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa kita. Kemudian yang kedua, mendoakan malaikat agar kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diangkat derajat oleh manusia, tapi diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita sudah diangkat derajat oleh Allah, terlebih kelak di akhirat, maka itu akan menjadi salah satu cara kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, pada pagi ini dalam rangka meraih husnul khotimah, kemarin pada bulan yang lalu itu saya mengkaji tentang menggapai husnul khotimah, tapi sepertinya belum selesai. Masih ada beberapa slide yang belum disampaikan. Untuk itu pada kesempatan ini kita coba lanjutkan agar kita kajian ini tuntas. Namun perlu diketahui bersama bahwa bisa jadi kajian ini kita sering mendengar, dan juga bisa jadi kajian ini kita sudah mendapatkan ilmunya, namun ini dalam rangka agar kita untuk tetap konsisten,
di dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah, kita masih ingat pada bulan yang lalu bahwa dalam rangka menggapai husnul khotimah, diulang kembali pokok-pokoknya ya. Satu, kita harus tetap memelihara sholat. Kemudian yang kedua, harus tetap kita mengerjakan amal soleh dengan ilmu dan ikhlas. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan waktu atau umur dengan yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Karena dosa kecil kalau kita terus dilakukan tanpa bertaubat kepada Allah, nanti akan menjadikan besar dosanya. Bahkan itu akan menjadi penghalang kita untuk sulit mengamalkan amal-amalan lain. Kenapa? Karena hati kita itu kalau diisi dengan goresan-goresan amaliyah yang mengandung dosa, kecil maupun besar, dan tanpa dibersihkan dengan taubat, dengan mohon ampun, maka itu nanti hati kita akan penuh dengan hal-hal yang tidak baik, yang nantinya akan menutup untuk berbuat yang baik, untuk berbuat baik. Naudzubillah min dzalik, kalau hati kita sudah dikunci oleh Allah, ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim bisawatu walau madam lagi. Nah, jadi kalau hati kita sudah terkunci oleh Allah Subhanahu wa taala, dikunci, mana apapun yang diberikan oleh kita sawaun, sama saja. Mau diberi peringatan atau tidak, kita cek bahasa Sunda manonggo ya, terus tidak mau melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah. Kalau hati kita sudah terkunci, maka naudzubillah min dzalik, kalau hati kita terkunci. Oleh karena itu, hati kita harus selalu bersihkan, ya minimalnya dengan amalan-amalan itu. Dan kalau kita sudah berbuat dosa, karena namanya juga manusia, sekecil apapun kita harus rajin untuk mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kelima, nah ini yang kemarin sampai sini. Senantiasa berzikir dan mengingat Allah dimanapun kita berada. Artinya hati kita, lisan kita selalu basah mengingat Allah dimanapun berada. Tentu caranya banyak. Yang namanya berzikir kan luas. Membaca Quran setiap saat itu bagian daripada zikir. Ataupun mungkin ada zikir-zikir khusus. Ya, zikir ba'da sholat jangan dilewatkan. Dan itu tidak menghabiskan waktu lama. Kalau kita hanya membaca zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak lama sebetulnya. Ya, selain ada pembukanya, Allahumma anta salam dan seterusnya, istighfar, cuma subhanallah 33, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33, La ilaha illallah 1 kali, jadi jumlah 100, tidak lama. Kita rutinkan terus. Jangan sampai lepas sesibuk apapun. Kecuali barangkali ada sibuk-sibuk tertentu yang tidak bisa digugat. Kita rutinkan itu istiqomah, bagian daripada zikir. Atau mungkin zikir-zikir lain. Karena zikir itu kan ada zikir lisan, ada zikir perbuatan. Tapi zikir lisan minimal itu selalu terungkap. Baca Qur'annya, zikirnya, atau seperti saya sampaikan pada minggu, ada zikir pagi yang selalu dibaca habis sholat subuh, itu tidak lama. Ya, sampai jam 6 itu tidak, mungkin hanya ya 10 menit selesai zikir pagi. Kalau kita baca yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kurang lebih yang saya lihat itu ada 19 poin. Kemudian zikir petang terus. Jadi hatinya itu selalu mengingat Allah. Insya Allah nanti Allah akan selalu dekat dengan kita. Kita kan sudah sering mendengar di dalam hadis qudsi, kalau kita dekat dengan Allah, ya sedepah, maka Allah akan lebih dekat begitu. Jadi Allah prinsipnya akan selalu dekat dengan kita kalau kita dekat dengan Allah. Makanya caranya diantaranya dengan cara berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan zikir ini harus selalu ada senantiasa pada diri kita. Kemudian yang berikutnya, kemarin sampai sini. Nah, sekarang
Perlu diingat, kenapa? Kita harus selalu zikir. Ini ada satu gambar, dua gambar bagi ya, mengingatkan kita bahwa hati, menurut Imam Nasihat Imam Bukhari ini, hati adalah pusat segala-galanya. Penuhilah ia dengan zikir dan mengingat Allah. Niscaya ia akan memberi ketenangan dan kebahagiaan. Ayatnya sudah kita sering dengar, hafal bukan ya? Bahkan kalau kita mendengar Tausiana Agim selalu ada kata-kata ala bizikrillah tatmainnul qulub, selalu itu diungkapkan. Memang seperti itu, tinggal kita mengamalkannya. Kenapa? Karena walau bagaimana juga kalau kita selalu zikir kepada Allah, ya dipastikan ketika Allah memanggil kita, husnul khotimah akan didapat. Karena ini yang harus diingat, ya. Katanya kesalahan paling besar kita dalam dunia ini adalah apabila kita melupakan akhirat. Nah, zikir merupakan bagian, salah satu bagian dari kita mengingat Allah agar kita selalu ingat akan akhirat. Kan kalau kita zikir itu suatu bukti bahwa kita mengingat Allah, bahwa kita mengingat akan akhirat. Dan kesalahan paling besar kita dalam hidup ialah apabila kita melupakan akan kematian. Ya. Insya Allah kita ini barangkali yang sudah berusia 40 ke atas sudah diingatkan Allah di surat Al-Ahqaf ya. Maka kita harusnya sudah usia 40 itu harus sudah mulai mengingat Allah lebih lagi. Nanti insya Allah dikaji dalam kajian ini nanti di akhir. Tapi yang pasti mestinya kalau kita sudah berusia 40, apalagi 50, apalagi 60, harus selalu ingat akan kebesaran Allah dengan mengingat akan kematian. Ibu bapak bisa terasa kita kalau ada yang meninggal, kemudian nikah, ingat apa ya lagi yang meninggalnya saudara kita, suami kita, istri kita, anak kita, itu selalu pasti. Ketika ingat itu kita akan terasa akan semacam seolah-olah kita itu ingin hidup itu selalu diisi dengan hanya mengabdi kepada Allah sudah tidak lagi ingin berbuat dosa. Sepertinya kan itu. Kenapa? Karena kematian itu seperti itu. Makanya kalau orang banyak melakukan perbuatan maksiat, maka rajin-rajinlah mengingat kematian, minimal datang ke kuburan. Jadi datang ke kuburan itu tujuannya untuk mengingat kematian sebetulnya. Ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Makanya di dalam doanya juga kan, Assalamualaikum ya ahlaz ziyar wa inna insyaallah humul laikun. Satu mendoakan, kalau mendoakan kan kita bisa saja di mana saja kita bisa berdoa dan nyampe. Tapi kalau makanya datang ke kuburan itu dalam arti apa? Untuk mengingat kematian. Karena kalau orang sudah mati, cek bahasa Sunda mah tonggoy, yakin dalam hal yang tidak baik, maka selalu ingat akan kematian. Dan kesalahan paling besar kita dalam kedua-duanya ialah apabila kita melupakan Allah. Ibu bapak dengar satu ayat di surat apa ini? Falamma nasu ma dzukiru fatahna abwab. Kalau kita mencoba melupakan Allah, melupakan dalam arti apa? Melupakan akan kehidupan akhirat. Yang diingat selalu dunia. Gak henti-hentinya dunia, duit, kecepatan. Bukan tidak boleh, tapi akhirat harus selalu diingat. Kenapa? Kalau orang sudah melupakan akhirat, melupakan Allah, bukan disibukkan dengan kehidupan dunia semata dalam kehidupannya, sama sekali akan akhirat lupa. Apa yang terjadi? Bisa jadi dia melakukan hal yang berbagai cara, yang penting dunia didapat. Nah, makanya di dalam ayat tersebut falamma nasu ma dzukiru fatahna abwab. Yakin oleh Allah dibukakan berbagai pintu-pintu keduniaannya. Kalau kita mencoba melupakan Allah, di berbagai pintu keduniaan dibuka oleh Allah. Sehingga tidak heran kalau banyak orang yang dunianya banyak, bertambah, itu kata Allah. Tapi ingat, nanti di akhir bagtatan fahum mublisun. Nanti di akhir hayat, di akhir kehidupannya, Allah akan cabut dengan sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong apa? Bisa jadi keberkahannya diambil walaupun banyak gak ada berkahnya. Ngapain ya ibu bapak kalau kita banyak harta? Tidak barokah. Lebih baik banyak harta barokah. Walaupun sedikit tetap barokah. Nah, kalau oleh Allah dicabut keberkahannya, nah, bagtatan pembeli dengan sekonyong-konyong, maka itu sudah tidak ada artinya kebanyakan dunia yang kita dapat.
maka selalulah akan kematian, dan itu akan menyebabkan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kaji lain. Meraih husnul khotimah menurut Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15. Mungkin Bapak ada yang pasti sudah banyak yang hafal. Kenapa? Karena di ayat ini ada potongan doa. Kira-kira doanya gimana? Ada yang hafal? Al-Ahqaf ayat 15. Ada doa yang bisa jadi Bapak Ibu sering. Rabbi auzi'ni terus an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sebetulnya masih ada di surat Al-An'am kalau tidak salah. Doa tentang Rabbi auzi, cuma beda ujungnya. Beda ujungnya. Kalau di sini wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal. Kalau yang lain kan nah, bi ibadika sholihin ya. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adhni ya. Bi ibadika sholihin kalau dasar ujungnya sholihin. Nah, kalau di surat Al-Ahqaf ini ada tambahannya, bedanya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa. Ini adalah surat Al-Ahqaf ayat 15 mengingatkan kita, dan di ujungnya ada doa, sepotongnya di potongan ayatnya doa, dan itu di doa tersebut sebetulnya bagaimana agar kita meraih husnul khotimah. Untuk itu mari kita kaji lebih jauh. Kalau kita coba terjemahkan satu-satu. Wa wassoina, dan kami perintahkan. Siapa? Insana, kepada manusia. Biwalidayhi, agar kepada kedua orang tuanya. Apa? Ihsana, berbuat baik. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya. Kurha, dengan susah payah. Wa wada'athu, dan melahirkannya. Kurha, dengan susah payah pula. Wa hamluhu, masa mengandung. Wa fisaluhu, sampai menyapihnya. Berapa? Salasuna sahro, 30 bulan. Hatta, sehingga idza balago asyuddahu, apabila dia anak itu telah dewasa, wa balago arba'ina, dan umurnya mencapai 40 sanatan tahun, qala, dia berdoa. Nah, ini doanya. Robbi, ya Tuhanku, auzi'ni, berilah aku petunjuk, an ashkura, agar aku dapat mensyukuri, nikmataka, nikmatmu, allati, yang an'amta, telah engkau limpahkan, alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala, dan agar aku dapat berbuat sholihan, kebajikan, tardahu, yang kau ridhoi, wa aslih, dan berikanlah kebaikan, li, kepadaku, fi durriyati, hingga mengalir kepada anak cucuku, inni, sungguh aku, tubtu, bertobat, ilaika, kepada engkau, wa inni minal muslimin, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Tapi bapak-bapak, ibu-bapak, mangga awas doa ini pagi-pagi ini. Yuk sama-sama. Tuh, 2, 3. Rabbi auzi'ni kuro nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang sudah hafal insyaallah dan insyaallah rajin diamalkan untuk berdoa ini. Yang belum barangkali bisa dihafal, bisa dilihat tadi nanti di rumah Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 atau surat yang lainnya satu lagi yang tadi. Nah, kalau ini terjemahan secara menyeluruh ya. Nah, di ayat tersebut nih
Kita lihat dulu ini. Nah, di ayat ini sebelum doa, satu tentu kita sudah paham semua. Ada perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Alhamdulillah kalau orang tuanya yang masih ada, ya. Kalau ada anak-anak muda di sini, ya mungkin orang tua masih ada, masih leluasa untuk bisa berbuat baik. Anak-anak kita mudah-mudahan selalu berbuat baik untuk kita sebagai orang tua. Apalagi kita bisa membayangkan manakala orang tua sudah usia lanjut, ya. Sudah usia 70, bahkan lebih dari itu, bahkan sakit-sakitan, bahkan selalu ada di rumah kita, menjadi tanggung jawab kita, memelihara kita. Nah, jadikanlah orang tua seperti itu keadaannya menjadi pintu masuknya surganya Allah. Kenapa Rasulullah sampai berkata 3 kali, rugilah. Siapa? Seorang anak tidak bisa menjadikan orang tuanya untuk masuk ke pintu jalan masuk surganya Allah. Rugi. Yang keadaan di rumah itu kalau masih ada, alhamdulillah. Makanya ya kepada anak-anak muda yang masih ada orang tuanya masih hidup harus berterima kasih. Ya. Kalau sudah tidak ada baru akan terasa bagaimana sedihnya orang tua kita sudah tidak ada. Masih mumpung hidup, manfaatkan. Jangan sampai masuk ke kata Rasulullah, rugilah. Ada orang tua di rumah tidak dijadikan jalan untuk masuk pintu surganya Allah, untuk masuk ke surganya Allah. Ya, kalau dibicara tentang bagaimana jasa orang tua, luar biasa. Bapak sudah paham karena sebagai orang tua semuanya. Di ayat ini sudah jelaskan hamalatu ummu kurha ibu, ya. Wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Ini adalah perjuangan orang tua. Makanya kita juga sudah mengetahui semuanya. Ayat Quran itu kalau berbicara kepada orang tua di ayat lain di surat Al-Isra, ya, atau surat Luqman, itu disandingkan dengan larangan syirik kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua itu suatu hal yang luar biasa sekali, yang harus menjadi perhatian besar bagi anak-anak kita. Nah, atau kita sebagai anak-anak kepada orang tua. Barangkali orang tuanya kalau usia kita sudah kebanyakan sudah tidak ada. Tapi jangan putus harapan, jangan pesimis. Kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua yang sudah tidak ada, yang sudah berada di alam kubur. Kita sudah tahu semuanya bagaimana cara berbuat baik atau birrul walidain kepada ibu bapak yang sudah tidak ada. Minimal mendoakan selalu setiap habis sholat, setiap saat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal bisa itu mendoakan orang tua. Kalau orang tua kita sudah tidak ada. Dan bisa dirasakan oleh kita sebagai orang tua bagaimana susah payahnya ngurus anak agar menjadi anak yang soleh. Itu perjuangan luar biasa. Apalagi kondisi sekarang dengan teknologi yang canggih, dengan perkembangan zaman yang luar biasa, atau di era globalisasi itu luar biasa. Untuk menyolehkan anak itu perlu tantangan berat. Ini perjuangan ibu bapak yang masih anak-anaknya masih kecil, masih dalam tahap sekolah. Ya, jangan sampai muncul sekarang itu karena teknologi, maaf sedikit ya. Mana saya mendapatkan, mungkin ibu bapak ada yang sudah mendapatkan video menyebar viral, ada di sekolah di kota Bandung, pada sekolah Islam, sampai-sampai dia melakukan bullying pada temannya, ya, sampai diviralkan atau itu, ya, menyiksa temannya sendiri dengan bullying fisik, bukan bullying kata-kata. Kan bullying itu bisa kata dengan fisik, bisa dengan kata-kata. Padahal sekarang di dunia pendidikan itu lagi diingatkan betul agar jangan sampai anak-anak kita membuli kepada teman-temannya disebabkan faktor itu, dan kemarin muncul ada di kota Bandung. Dan ternyata saya tanya-tanya, ternyata memang anaknya itu sampai dilaporkan kan ke polisi oleh yang dibulinya itu.
sampai menjadi menjadi penyelesaian sampai ke polisi. Itu anak sekolah, ya. Dan setelah teliti ternyata memang faktornya itu anaknya ternyata orang tuanya, naudzubillah min dzalik, ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Bahkan di rumah juga sering menyiksa orang temannya itu, sering dilaporkan, bahkan bukan di sekolah dan di video oleh anak-anak, dipiralkan. Nah ini naudzubillah, jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Ini tantangan bagi kita, ya. Dan saya udah beberapa kali mendengar itu, melihat seperti itu. Nah, mudah-mudahan anak kita tidak seperti itu. Maka ini perjuangan orang tua betul-betul agar betul-betul memperhatikan anak-anaknya, terutama selama di luar rumah, apalagi dengan kondisi sekarang dengan berbagai faktor yang mempengaruhi untuk berbuat seperti itu. Nah kemudian idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana, dan sehingga apabila dia anak berusia dewasa wa balagha arba'ina sana, qala, berkata. Ini menunjukkan sebetulnya pemahamannya kalau kita sudah berusia 40 tahun mestinya idealnya kita sudah mulai merunduk. Apapun perilaku kita sebelum usia 40 tahun mah, katakan, ya, kan tidak semua sama, ya. Ada yang terus di usia sebelum 40 tahun ada yang berbuat baik terus, ada yang gantian buat baik salah dan sebagainya. Bahkan ada yang nonggoy dibuat salah terus. Nah, harusnya sudah usia 40 tahun sudah mulai dia berpikir untuk merunduk. Mengingat akan kematian, mengingat akan akhirat, itu jangan sampai dilupakan. Usia 40 tahun. Kita tahu kan Rasulullah SAW ketika diberi wahyu oleh Allah yang pertama usia berapa? 40 tahun. Itu sebetulnya menunjukkan kita usia 40 harus mulai ingat. Apalagi kita mungkin sudah kepala 5, bahkan kepala 6. Nah, itu barangkali yang harus diingat oleh kita. Mari kita sama-sama untuk memperhatikan anak-anak kita. Kemudian dengan susah kerja keras kita sebagai orang tua, terutama selama di rumah. Kalau di sekolah juga belum dijamin, ya, apalagi di sekolah-sekolah yang lingkungannya kurang bagus, itu akan menjadi masalah bagi kita. Nah berikutnya, di doa ini, ini yang tadi saya kajian pertamanya. Doa ini adalah ada 4 hal bagaimana agar kita meraih husnul khotimah. Namun sebelumnya hanya mengingatkan saja, ya. Nah, ini karena kita juga membaca harus betul, ya. Kalau bahasa lainnya harus tartil. Nah, di sini saya coba untuk mencari ayat-ayat yang digaris bawahi agar membacanya harus betul. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah belajar tahsin, saya yakin saya akan membaca yang benar. Wa wassaynal ya, saya ingatkan kalau membaca ayat ini karena nanti kan mau dibaca doanya. Wa wassaynal ingat, ini suka banyak yang wassaynal insana, tidak boleh tahan. Ingat namanya Bapak, enggak usah ditanya, Bapak sudah pintar. Biar itu urusan anak-anak, ya. Kita mah yang betul membacanya benar. Insana biwa lidai ihsana. Nah, ini kebanyakan di ujung ini nih di surat An-Nisa, yang ujung-ujung ihsana, gitu, ya, tanwin patah. Kalau bahasa berarti saya kok mendengar kalau membaca itu suka kelebihan panjangnya. Enakeun bacanya, tapi panjang. Contoh seperti ini. Wa wassaynal insana biwalidayhi sana. Itu sepertinya enakeun. Bacanya kepanjangan, Pak. Ya, cukup 2. Ihsana. Nah, segitu. Jangan kelebihan. Kalau ada tanwin patah dibaca berhenti, cukup panjangnya 2. Itu di surat An-Nisa banyak ayat Quran seperti itu. Atau di surat Al-Adiyat. Juga banyak saya mendengar para imam, ya. Di sini Masya Allah tidak udah belajar. Betul, ya. Di surat Al-Adiyat itu suka wal 'adiyati dhabha. Panjangan. Mad iwad itu cuma 2. Dhabha. Dan harus istiqomah. Panjang, jangan sampai ada yang 2, ada yang, pokoknya kalau yang ingat ini, karena saya sering mendengar, jangan kepanjangan bacanya. 2 saja. Nah, kemudian juga yang ini nun sada juga harus ditahan. Jangan ummuhu, tapi Nah, ingat, ya.
Yang gini ini suka lupa. Terus berikutnya ini juga sama, kurha, jangan kurha. Ini yang suka saya dengar di sini suka banyak yang kelebihan membacanya panjangnya. Atau yang ini juga. Nah, kemudian juga nah makanya di sini di doa juga harus betul. Rabbi auji'. Ainnya harus terasa, jangan auji. Kalau auji hamzah nanti akan berubah arti. Auji'ni. Nah, harus panjang. Ya, karena ada yang di atas yang gini yang garis namanya. Ya. Nah, kalau ada yang begini pasti membaca lebih dari 2. Apapun namanya itu ya madmanya nanti lah urusannya tajwid. Tapi yang betul harus ada ini harus panjang beda. An ashkurani matakallati an'amta an tidak boleh panjang. Ta'alayya wa ala wa lidayya wa an'a. Jangan kasih panjang. Ini idhar, nggak boleh ada satu harkat pun bisa. Nggak boleh. Wa an'a. Tidak boleh gitu. Harus langsung. Wa an'a. Yes. Mala solihan. Ingat, han ini ihfa harus nahan, tidak boleh tidak nahan. Waslih li fi zurriyati. Ini mad asli atau mad ini. Kalau berhenti tetap panjang dan tidak boleh lebih. 2 saja cukup. Fi zurriyati. Tidak boleh. Fi zurriyati. Panjangan. Cukup 2. Ini tub. Nah, ini yang suka banyak lupa juga di qalqalah. Ya. Tub. Ada bantuan. Ini tub. Nah, di surat Al-Ahzab ya. Al-Ikhlas, Al-Ahzab. Itu semua ada qalqalah. Jangan sampai kelewat pantulannya. Tub. Tu ilaika wa inni minal mus. Kalau alif lam itu nggak boleh ada harkatnya. Tidak boleh. Minal mus. Nggak boleh. Minal mus. Nah, ini barangkali karena doa ini akan kita baca, maka membacanya harus betul. Dan harus ingat juga, ini yang seringkali suka tidak pas. Umpamanya di surat Al-Fatihah ya. Salah satu surat Fatihah. Kalau membaca surat Fatihah itu kan kalau jadi imam itu harus dibacanya per ayat. 1 kali napas, berarti 7 ayat, 7 kali napas. Itu contoh Rasulullah di dalam membaca surat Al-Fatihah. Jangan 1 kali napas, khusus di dalam sholat. Nah kemudian karena 1 kali napas per ayat, ingat, jangan sampai ketika kita berhenti tidak bernapas. Karena nanti kalau tidak bernapas akan masuk ke saktah, waqaf saktah. Waqaf saktah di Quran ada 4 dan di Fatihah tidak ada. Jadi harus bernapas dulu. Jangan tergesa-gesa, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Berhenti, tapi dia tidak bernapas. Tidak boleh seperti itu aturan bacanya. Harus bernapas dulu. Makanya jangan tergesa-gesa. Kalau di taraweh ya di masjid ini insya Allah tidak. Di masjid-masjid di daerah, wah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Wah, seperti itu ya. Ingat baca surat Fatihah itu 1 kali napas 1 ayat. Kedua, antara napas antara 1 ayat 1 dengan ayat 2 ketika jeda harus bernapas. Bismillahirrahmanirrahim. Napas dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Napas dulu, jangan tidak napas karena tidak ada waqaf saktah. Kalau ada waqaf saktah iya. Contoh di surat Kahfi, surat apa lagi? Al-Mutaffifin, surat Yasin ada itu, surat Al-Qiyamah. Ya, baru itu bernapas. Qaima. Nah, baru kesana ini kan? Atau mimma raqadina ha. Nah, itu kan berhenti tapi kalau di Fatihah nggak ada, makanya harus bernapas dulu. Ya, saya mengingatkan saja mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang udah ini nilai ini sudah disampaikan ya. Pada usia 40 ada usia manusia telah mencapai kematangan dalam berpikir dan bertindak.
Usia 40 tahun adalah usia di mana manusia mencapai puncak kehidupannya baik dari segi fisik, intelektual, emosi maupun spiritualnya. Itu usia 40 tahun. Di usia 40 tahun manusia meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa yang sebenarnya 40 tahun. Kita berangkat kepada Rasulullah menerima wahyu dan Al-Quran tadi jelas sekali. Nah, kita mari kaji tentang ini yang pokoknya, tentang bagaimana meraih husnul khotimah menurut Quran surat Al-Ahqaf di ujungnya tentang doa. Nih doa pertama. Satu, kita harus menjadi orang selalu bersyukur. Ulang lagi. Harus menjadi orang yang selalu bersyukur. Kalau bersyukur berarti terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anda mengingatkan saja kita sekarang. Kenapa sampai bersyukur merupakan hal yang selalu diingatkan di dalam Quran. Harus menjadi amaliyah harian kita dalam hidup ini. Coba di Quran, makanya kalau orang bersyukur itu, makna bersyukur saya yakin Bapak Ibu sudah sering pengajian, sering mendengar sudah paham apa itu bersyukur, nggak usah dijelaskan lebih jauh. Tapi kenapa bersyukur ini menjadi suatu perintah yang luar biasa harus menjadi amalia harian? Ya salah satunya, kalau kita masuk orang yang bersyukur, ingat di dalam ayat Quran Allah menyebutkan qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang mau bersyukur, sudah dinyatakan oleh Allah. Sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Makanya kalau kita mau bersyukur, luar biasa, LB masuknya. Ya, kenapa? Oleh Allah sudah diingatkan. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita di sini yang hadis ini khususnya termasuk orang yang tidak dinyatakan oleh Allah. Masuk bersyukur, makanya diingatkan kembali dengan doa yang kita akan baca setiap saat. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini bagian yang harus kita ingat. Baik kalau kita lihat surat Ar-Rahman ya. Ayat berapa ayat Pak Haji? 31 ya? Diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ulang-ulang. Ya. Kemudian masih banyak ayat-ayat tentang syukur kalau dikaji. Itu betapa harusnya kita bersyukur. Dan kalau kita menjadi orang yang bersyukur, rasanya nikmat sekali ya hidup itu. Nikmat sekali kalau kita menjadi orang bersyukur. Yang kedua, berdasarkan doa yang kita baca tadi, langkah untuk meraih husnul khotimah, satu bersyukur, dua berbuat kebajikan yang diridhoi. Ingat, garis bawahi, yang diridhoi. Kalau berbuat kebajikan yang diridhoi, nanti akan naik menjadi amal soleh. Saya pernah menyampaikan apa yang kita lakukan itu 24 jam kebaikan, belum tentu jadi amal soleh. Nah sekarang naikkan bagaimana amal kita dalam 24 jam menjadi amal soleh. Bagaimana? Harus diridhoi apa yang kita lakukan. Ya. Nah ayat Qurannya ini wa an a'mala solihan tardahu, dan beramal soleh yang diridhoi. Ya, yang diridhoi itu apa? Satu, ya amal kita harus merujuk kepada perintah Allah dan Rasulnya, Quran, hadis. Ya. Kemudian yang kedua, selain ada perintahnya, niatkan apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Kan? Tentu yang pertama yang lebih utama tadi dasari dengan iman. 3 hal itu ada. Dasari dengan keimanan kita, kemudian apa yang kita lakukan tidak bertentangan perintah Allah dan Rasulnya, Quran dan hadis. Ketiga, dalam berbuat lillah karena Allah, mardhatillah. Insyaallah itu akan menjadi amal yang diridhoi, naik menjadi amal soleh. Kalau kita selalu beramal soleh, selalu bersyukur, dipastikan kapanpun, dimanapun, sedang apapun kita dipanggil oleh Allah dalam arti kematian, husnul khotimah meninggal. Kemudian yang ketiga, keteladanan. Siapapun kita harus menjadi orang yang menjadi teladan bagi orang lain. Banyak hadis bahwa kita harus bermanfaat hidup kita untuk orang lain, teladan. Ya, apalagi kita posisi sebagai orang tua harus menjadi teladan anak-anak kita. Suami harus menjadi teladan istrinya. Maaf, istri-istrinya. Istrinya. Ya, istri dan anak kita harus menjadi teladan. Dimanapun kita, anak-anak kita selalu mendambakan orang tuanya. Jangan sampai ketika kita meninggal,
anak-anak kita merasa tidak kehilangan dengan kita. Karena nggak ada teladan. Jamaah muhajirin insya Allah tidak ada seperti itu. Kalau kita menjadi teladan anak-anak kita, istri kita ketika kita dipanggil Allah lebih dulu, maka istri kita akan mendambakan kita kehilangan seolah. Maka tidak heran kalau ada istri yang terus sedih berlarut-larut. Mungkin karena kehilangan dia sosok seorang suami dalam keseharian. Karena menjadi teladan. Demikian juga anak-anak kita akan menjadi teladan kita itu. Ketika kita tidak ada dipanggil Allah, anak itu bersedih seperti itu. Karena ada anak-anak yang tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Karena nggak ada teladan untuk anak-anaknya. Nah ini makanya penting sekali doa ini untuk kita menjadi teladan. Kita menjadi orang yang selalu bersyukur, kita selalu menjadi orang yang berbuat baik, kemudian kita selalu menjadi orang yang menjadi teladan di mata istri kita, keluarga kita, anak kita, di masyarakat semuanya menjadi teladan. Nah ini ayatnya. Wa aslihli fi dzurriyyati. Ya. Teladan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat dalam ayat tadi menggapai husnul khotimah selain bersyukur, kemudian berbuat kebajikan yang diridhoi atau amal soleh, kemudian keteladanan dalam hidup, yang keempat bertobat. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Berbicara tentang taubat, ibu bapak sudah paham dan mengetahui. Saya di sini barangkali hanya mengingatkan saja, biar selalu kita ingat bahwa manusia itu posisinya hamba Allah, tidak seperti malaikat yang selalu berbuat baik, tidak juga seperti setan, jin laknatullah yang mengganggu manusia yang disebut dengan setan, yang selalu ingkar kepada Allah. Manusia posisinya di antara dua itu. Jadi bisa jadi kuat tentang dorongan malaikatnya, bisa jadi kita juga kuat tentang dorongan setannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi bisa jadi dominasi takwanya kuat, dominasi apa? Dominasi kebaikannya, dominasi malaikatnya, dan bisa jadi dominasi setan laknatullah yang kuat. Nah kita itu di antara itu. Untuk itu, karena kita sebagai manusia seperti itu, siapapun manusia, setingkat apapun ilmunya, tetap gak akan lepas dari itu. Makanya Allah dibuka apa? Bertobat. Bahkan di Quran surat Al-Zumar, qul ya ibadiyalladzina, bahwa jangan kau merasa putus asa kalau kita sudah berbuat salah. Ya, Ibu Bapak, berbuat salah apapun karena keteledoran kita, jangan putus harapan. Allah tidak mengampuninya. Sebanyak apapun dosa kita, sebuih di atas lautan sebanyak itu pun, jangan sampai pesimis. Allah membuka pintu tobat. Ya. Tidak ada tobat, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau kita tobat, memang betul di dalam Quran ada dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Contoh tadi, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, syirik kepada Allah, betul, itu dosa-dosa yang akan tidak diampuni oleh Allah. Kalau terbawa mati, kalau tidak terbawa mati, maka diampuni oleh Allah. Kita sebelum meninggal, ampun, tobat betul-betul tidak mengulang lagi, diampuni insya Allah. Jadi tidak ada dosa sebetulnya yang tidak. Kalau kita mau tobat, taubatan nasuha. Tapi kalau terbawa mati dosa besar itu, dijamin nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tobat dosa apapun kita akan diampuni kalau kita mau. Jadi pintu tobat Allah seluas sekali kalau kita mau. Nah barangkali kita aja yang harus ada kemauan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 hal ini, Bapak, menambah tentang bagaimana agar kita meraih husnul khotimah, banyak bersyukur, kemudian berbuat bajik yang diridhoi, bahkan yang diridhoi ini dalam doa, ada dalam doa lainnya yang sering kita baca di doa pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Itu doa juga hadis Rasulullah yang harus dibaca oleh kita setiap pagi. Nah, kemudian keteladanan, bertobat,
maka ini insya Allah kita akan raih dengan meraih husnul. Sekarang bagaimana agar dapat bersyukur? Barangkali di sini ada 2 poin. Terima apa yang telah menjadi milik kita. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita dapat harta segini, terimalah itu. Apapun yang kita terima, terimalah. Qanaah. Jangan usah lihat tuh si anu dan sebagainya. Itu akan membuat kita akan membuat kita capek gitu ya. Kalau bersyukur ya alhamdulillah, selalu gitu. Ini teorinya ya, teorinya. Kita juga hanya menyampaikan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak bisa seperti itu. Jika merasa hidup kita terlalu buruk, lihatlah ke bawah. Lihat orang-orang yang di bawah kita masih banyak dalam segala hal. Makanya Imam Abu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Unzur ila man asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum." Jangan melihat ke atas, lihat ke bawah selalu. Nah, itu akan menimbulkan rasa syukur kita. Kalau selalu lihat ke atas panas terus, apalagi berkenan dengan dunia ya. Ada yang memang yang boleh kita iri tentang ilmu boleh, tapi dengan dunia jangan. Lihat selalu ke bawah, akan tumbuh syukur. Kalau kita ke atas nggak akan syukuri yang ada ya, kita nggak mau syukuri. Nah, lihatnya ke atas terus, panasan dan sebagainya. Ini perlu riadoh, latihan untuk menjadi orang seperti itu. Bukan hal yang mudah ya, perlu riadoh. Kalau bahasa lainnya, latihan untuk menjadi orang yang selalu bersyukur itu luar biasa. Mungkin ya perlu manajemen qalbu lah kalau kata Agim ya. Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Bahwa azzaru alla tazadu nikmatallah. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dunia. Kalau masalah amal mah jangan lihat yang bawah. Gitu kayak tara sholat sunat rawatib lah, nggak apa-apa. Ya, lihat ke atas kalau dalam ibadah. Wah, kenapa kok orang bisa begitu? Saya belum bisa. Nah, harus lihat. Tapi kalau masalah dunia mah jangan lihat ke atas, ke bawah. Biar muncul syukur. Kalau dunia ilmu, kalau dunia amal, orang beramal, kita lihat terus orang-orang yang di atas kita. Dan dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah pada tidak bersyukur akibatnya. Kalau kita selalu melihat, nah ini kata kuncinya. Nah, kemudian, ini dikhawatirkan yang kita meninggal husnul khotimah, su'ul khotimah yang dikhawatirkan. Ya. Nah, makanya diingatkan kembali jangan sampai melalaikan sholat, jangan sampai minum minuman keras, mengkonsumsi, durhaka kepada orang tua, jangan menyusahkan dan menzolimi orang lain, terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Ini hindari. Ya, hindari perbuatan ini agar kita terhindar dari su'ul khotimah. Nah, barangkali ini poin 4 ya. Sholat oke. Ini sudah ini ya. Poin 4, menyusahkan dan menzolimi orang lain. Hati-hati dengan menzolimi. Kita sering dengar disampaikan oleh para penceramah Ustaz bahwa kelak ada orang yang bangkrut ya. Apa bahasa hadisnya? Muflis. Ya, muflis bangkrut di akhirat itu. Nah, tentang bangkrut ini bukan masalah dia bangkrut tentang dunia ekonominya, harta, bukan yang dimaksud. Tapi siapa? Yaitu bangkrut itu orang yang amalnya banyak habis. Kenapa? Oleh perbuatan zolimnya. Nah ini, hati-hati ya. Makanya segeralah minta maaf kepada orang-orang yang sudah kita dolimi dalam berbagai hal. Khawatir nanti di akhir akan menuntut mereka-mereka itu habis amal kita semua, sebanyak apapun. Bahwa apakah dia banyak amalnya, tapi habis digrogoti diambilan. Itulah orang muflis bangkrut di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Nah, berbuat baiklah di usia-usiamu, di sisa usiamu. Ini yang penting barangkali ya. Yang berbuat baiklah di sisa usiamu. Dengan itu diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Karena jika kamu masih rajin bermaksiat sisa usiamu, maka kamu akan dihukum karena dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Selalu untuk berusaha berbuat baik sisa usia ini. Manfaatkan, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus selalu berusaha. Jangan sampai ini harus berusaha ideal seperti itu. Walaupun dalam perjalanannya ya manusia juga akan saja terjadi hal yang. Ini ada satu pernyataan ya, orang-orang yang baik akan diuji dengan keberadaan orang-orang yang tidak baik. Ya, tujuannya Allah ingin lebih membersihkan hati orang-orang yang baik tersebut.
Ibarat minyak wangi, ia akan semakin murni sebab dengan adanya api yang membakar. Akan tercium semerbak wangi kayu gaharu dan nama baiknya pun menjadi semakin harum. Nah, makanya ya kalau menurut Agi mah ya kalau ada orang yang menyakiti nggak usah dibalas, ya nggak usah dibalas, biarkan. Allah Maha tahu. Tapi bukan berarti kita diam ya. Kalau memang harus ada permasalahan, selesaikan. Dan intinya kita tidak membalas kejelekan, kezoliman orang lain. Kita justru harus berbuat baik. Ada yang mengatakan kalau kita berbuat baik kepada orang baik, nah itu mah sudah biasa. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang menzolimi kita, nah itu yang luar biasa ya. Karena manusia itu kan seperti itu secara teori. Nah selanjutnya barangkali ini satu doa yang diajarkan ya. Nah, sudah apa ya? Atau pakai yang bahasa Arabnya? Nah ini. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Atau yang tadi, yang pendek lagi, Allahumma ij'al khairu umri akhirahu wa khairu amali hawatimahu wa khairu ayyami yauma liqa'ika. Atau atau doa lain, saya yakin ibu bapak sudah hafal doa ini juga ya. Ini mah sering dibaca oleh Agim, selalu membaca doa kalau ada doa pasti ada ininya doanya. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu husnul khatimah, air hidup yang baik, dan kami berlindung denganmu dari su'ul khatimah, air hidup yang buruk. Nah, diingatkan sebagai akhir bahwa agar kita mendukung kepada menggapai husnul khotimah yang sudah saya jelaskan dari bulan kemarin sampai sekarang. Nih selalu ingat akan hadis ini. Masih ingat ya? Hadis ini adalah hadis yang selalu dibaca oleh Roma Irama dalam dangdutnya. Selalu ada ini ketika membicarakan. Masih ingat ya Bu ya? Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautik. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Ingatlah 5 perkara waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nah, yang muda-muda ingat nomor 1. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ini untuk semuanya. Ingat selalu, kalau sudah sakit nggak bisa apa-apa ya. Kita makan aja nggak enak, padahal sebelum makan dan sebagainya enak. Pas sakit sudah terkunci, keenakan makan dicabut oleh Allah. Apalagi kalau sakit gigi, Bu Bapak ada yang pernah sakit gigi? Bagaimana sakitnya gigi? Ya, makan dan teh ngolok sakit gigi mah. Teh ngolok, ada yang sakit gigi longok, jarang. Padahal sakitnya luar biasa tuh. Kalau saya alhamdulillah belum pernah sakit gigi walaupun giginya seperti ini, belum pernah sakit gigi. Tapi katanya kalau sembuh sampai ada lagunya ya. Di dangdut sih siapa itu lagu lebih baik sakit gigi katanya daripada sakit hati. Nah, memang terasa sakit gigi. Itu ruginya nggak ada yang nengok sakit gigi. Sakit gigi ya. Jadi manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Untuk semua. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Manfaatkan kesempatan, jangan sampai kita masuk kepada hadis Nabi yang diingatkan oleh Rasulullah. 2 hal yang orang tidak mau bersyukur. Satu, apa katanya? Kesempatan. Ada kesempatan tidak manfaat. Kesempatan masih ada kekayaan. Manfaatkan untuk berbagi kepada orang lain. Kesempatan masih sehat, manfaatkan. Jadi waktu kayamu sebelum datang maksa kefakiran. Ini untuk semua. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ya, mohon maaf ya. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah purna bakti, kalau yang bekerja sebelumnya. Sekarang waktu luangmu. Ya. Ya, dulu masih sibuk, wah, terasa. Nggak mungkin kan ini akan bingung gini kan. Ada aja. Sekarang mah ada apa lagi yang mau katakan? Masa seperti sekarang ini sudah masa bakti, sudah berusia, tinggal tingkatkan untuk keakhiratan. Hidupmu sebelum datang kematian. Nah, ini
peringatan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak, dan hadis ini menurut Syekh Albani adalah sahih. Nah, itu barangkali Bapak yang saya sampaikan. Kebetulan saya jam 6 harus berangkat nih, ada undangan pernikahan. Begitu, sekali lagi mohon maaf. Mungkin ada bertanya? Tidak ada ya? Ini mah harus diamalkan saja. Tapi intinya mah barangkali saya ini mah intinya mengajak saya sebagai penyampaian. Mudah-mudahan saya teringat dengan kata-kata yang saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk ibu bapak semua. Mudah-mudahan ujungnya kita menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan doanya selain usaha-usaha lain, doa yang tadi mudah-mudahan bisa diamalkan. Barangkali tidak ada ya ibu bapak. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf pada khilafan. Yang benarnya jelas itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesalahan itu murni kesalahan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.